Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online. Apa kabarnya adik-adik? Wah, pasti bersama Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Nah, jadi adik-adik tetap bersemangat ya di rumah, karena kita belum bisa lewat ibadah live, jadi kita harus lewat online dulu. Tapi adik-adik, Tuhan pasti hadir di mana-mana. Jadi baik Tuhan hadir saat ini maupun di rumah adik-adik. Jadi tetap buka hati dan percaya Tuhan pasti menjamah adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kakak mau sampaikan firman Tuhan. Adik-adik persediakan Alkitab, buku tulis pun kalau penting silakan, supaya adik-adik jangan melewatkan hal-hal yang penting untuk adik-adik aplikasikan dalam hidup adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam kitab Matius pasal 6. Jadi kakak ulangi lagi, Matius pasal 6 mulai ayat 25 sampai 34. Nah, jadi adik-adik perikopnya dikatakan di sini hal kekhawatiran. Nah, kenapa misalnya adik-adik akan bahas hal kekhawatiran? Karena di mana-mana adik-adik hari-hari ini mengalami kekhawatiran yang sangat menakutkan. Apalagi hari-hari ini kita tahu sendiri dalam masa pandemi, yaitu corona. Wow, itu sangat mengerikan. Kita misalnya, tapi kan kak kita udah berdoa, kita udah percaya Tuhan tolong, kenapa nggak selesai-selesai? Ayo. Nah adik-adik, kalau kita udah lakukan bagian kita percaya Tuhan akan turun tangan tepat pada waktunya. Amin. Nah, jadi adik-adik, ini lumayan banyak ayatnya, jadi kita baca sama-sama mulai ayat 25 sampai 34. Nah, kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu apa sih, supaya lewat firman Tuhan ini kita dapat kekuatan yang baru. Nah, ayat yang ke-25 dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan yang berkata nih kepada kita, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi ini Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, makanya adik-adik jangan khawatir di rumah. Apa misalnya mau keluar pun ya ikutin misalnya saran dari orang tua, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, kenapa misalnya begitu adik-adik? Karena kalau mau jelasin dulu, khawatir itu adik-adik sesuatu hal yang normal. Jadi adik-adik mau nggak bisa terting dalam nama Yesus, dalam nama Yesus khawatir, pergi. Nah, kalau misalnya kita tahu khawatir itu adalah sesuatu yang memang normal, jadi adik-adik harus punya iman gitu. Jadi adik-adik jangan sampai khawatir itu mengintimidasi pikiran adik-adik. Jangan sampai misalnya lewat kekhawatiran itu adik-adik nggak bisa berpikir dengan baik. Wah, takut sono sini. Tapi percaya Tuhan itu lebih besar daripada kekhawatiran. Amin adik-adik. Nah, ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi adik-adik bayangin, Tuhan bilang, no, lihat tuh burung tuh terbang-terbang, dia bisa makan loh. Padahal dia nggak menanam, nggak berusaha, sama kayak kita. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi Tuhan bilang, apalagi lu, apalagi kalian, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Amin. Nah, ayat yang 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi adik-adik, coba adik-adik berpikir, apa untungnya ketika adik-adik khawatir? Apa misalnya kekhawatiran itu membuat kita lebih maju? Apa kekhawatiran itu membuat kita lebih beriman sama Tuhan? Enggak kan? Benar enggak? Nah, makanya ketika Tuhan bilang, kalau khawatir itu datang, cari Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kalau kita berdoa, kita berserah sama Tuhan, lari sama Tuhan, Tuhan pasti sertai kita, Tuhan pasti tolong. Jadi ketika misalnya kita beriman, khawatir itu akan pergi sendiri. Jadi adik-adik, Tuhan bilang, udah gak usah khawatir lah, percaya saja. Amin. Nah, ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, jadi jika demikian Allah menadani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi adik-adik, rumput, bunga aja Tuhan pelihara. Tuhan hari ini misalnya ada, besok bisa nggak ada. Tuhan bilang itu aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi jangan takut. Kalau misalnya pun kita takut, cari Tuhan. Kalau kita khawatir, percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi adik-adik, Tuhan tahu pikiran kita, hati kita, apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti tolong, Tuhan akan mencukupi. Tapi bukan seenaknya Tuhan akan memberikan setiap kemauan kita. Oh enggak. Jadi adik-adik, apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti tolong. Tapi bukan apa yang kita butuh, yang kita mau. Kalau kita mau kan banyak gitu ya. Nah, tapi yang paling penting di sini ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi adik-adik, semua yang kita butuh, semua yang misalnya kita ingin makan, pakai, tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hal yang terutama itu adalah Tuhan. Jadi ketika misalnya kita cari Tuhan, kita hidupi kebenarannya, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan akan perhatikan kita untuk memenuhi setiap apa yang kita butuhkan. Nah, ayat yang terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi adik-adik, kesimpulannya akan bilang, kekhawatiran itu tidak menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Kalaupun kita khawatir, itu artinya manusiawi. Artinya adik-adik sama kakak juga sama mengalami khawatir, tapi keputusannya adik-adik mau cari Tuhan, mau berdoa, baca firman, atau diintimidasi dengan kekhawatiran. Nah, kalau kakak sarankan adik-adik, kakak sendiri memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber segalanya. Amin. Jadi adik-adik, hari-hari ini kalaupun misalnya pandemi belum selesai, kita tetap percaya pada waktunya Tuhan akan turun tangan dan semuanya akan beres dan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Jadi adik-adik, jangan khawatir, tetap beriman. Khawatir buang dulu jauh-jauh, tapi ketika misalnya adik-adik khawatir, andalkan Tuhan. Amin. Jangan takut. Ketika kita percaya, kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita dan melindungi kita dimanapun kita pergi. Amin adik-adik. Firman Tuhan kita kakak nggak panjang lebarkan, biar ini jadi berkat buat adik-adik semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik pergi, tetap mengikuti protokol kesehatan. Amin. Jadi Tuhan Yesus berkati adik-adik semua dan salam sehat.